Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Etika dan Kebijakan Media bersama saya, Anjani Okta Zahra, dan juga beberapa rekan saya, Giska Septiani, Perlita Amanda, dan juga Pramesti Sekarhapsari. Saat ini, masih dengan sistem pembelajaran online, kami akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan media di negara Amerika Serikat melalui presentasi video yang sudah kami siapkan. Berikut penjelasannya. Pada slide pertama ini, kami akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai etika media itu sendiri. Etika merupakan aturan, kaidah norma, maupun kebiasaan yang digunakan sebagai pedoman individu dalam melakukan suatu hal. Etika tidak hanya dibutuhkan dalam berperilaku pada aktivitas sehari-hari, namun media dalam pengaturan sistemnya tentu membutuhkan etika. Pengaturan dalam media sendiri dikenal dengan kode etik. Kode etik adalah peraturan untuk melakukan pembatasan juga pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran informasi pada konten atau isi media. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulik etika dan kebijakan media di negara Amerika Serikat. Setelah melakukan riset kolaboratif, ada beberapa etika atau kebijakan kontras terhadap kebijakan media di Indonesia sendiri. Pada slide kedua, dapat dilihat Amerika Serikat dikenal memiliki kebijakan media secara liberal, yang artinya penduduk atau individu dapat berkontribusi atau berpendapat secara bebas tanpa adanya batasan. Fungsi media ini sendiri merupakan sebagai pembentuk opini publik dan pers dalam negara liberal, bukan sebagai alat pemerintah, melainkan menjadi suatu mitra dalam upaya pencarian kebenaran. Salah satu lembaga komisi penyiaran Amerika, The Federal Communication Commission atau yang biasa disingkat dengan FCC, dibentuk atas dasar Communication Act 1934 dan beroperasi sebagai sebuah lembaga independen pemerintahan Amerika Serikat yang diawasi oleh Kongres. Tugas utama FCC adalah mengatur komunikasi atau penyiaran internasional lintas negara, baik radio, satelit, televisi, maupun kabel di 50 negara bagian District of Columbia dan semua teritori Amerika Serikat. Lembaga FCC dituntut untuk mewujudkan keahlian pertama, mempromosikan suatu kompetisi, inovasi, hingga investasi dalam layanan broadband dan fasilitas lainnya. Kedua, memberi dukungan ekonomi nasional dengan cara menjamin kerangka layak untuk revolusi komunikasi. Dan ketiga, memberi dorongan terhadap penggunaan spektrum secara beraturan dan maksimal dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, melakukan pengkajian ulang terhadap regulasi media agar teknologi baru dapat berkembang. Regulasi yang dimiliki media di Amerika Serikat mengikuti model libertarian, yaitu keterlibatan dengan pemerintahan pusat sangat kecil dalam operasi organisasi media. Campur tangan pemerintah yang sangat sedikit inilah yang menjadi suatu filosofi dan ciri utama dari sistem media di Amerika Serikat. Terdapat 3 tanggung jawab regulasi konten FCC ini. Yang pertama adalah indecency atau ketidakpatutan. Bahasa yang dalam konteks menyajikan atau menggambarkan kegiatan atau organ seksual. Jadi, barometer atau ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah sebuah siaran itu indecent adalah pasar komersial media itu sendiri, yang biasanya secara otomatis bereaksi negatif atas siaran-siaran yang berisi kecabulan. Yang kedua adalah siaran iklan komersial yang dilakukan oleh lembaga penyiaran non-komersial. Di Amerika, lembaga penyiaran non-komersial, stasiun publik, sekolah, dan kampus serta lembaga penyiaran komunitas dilarang keras untuk menyiarkan iklan.
Namun demikian, di bawah aturan ketat, mereka boleh menyiarkan sponsor yang batasan-batasannya dibuat secara jelas. Antara lain, dilarang menyiarkan program yang menghimbau pemirsa atau pendengar untuk membeli sesuatu atau memberi potongan harga atas sebuah produk atau jasa. Regulasi bidang konten yang ketiga adalah siaran anak-anak. Salah satu syaratnya adalah bahwa semua stasiun harus menyediakan paling tidak 3 jam per minggu untuk menyiarkan program siaran pendidikan atau informasi untuk ke anak-anak. Meskipun hal ini diserahkan kembali ke masing-masing lembaga penyiaran untuk mengartikan apa program siaran pendidikan dan informasi itu. Di slide terakhir ini, kita akan membahas tentang perbedaan media di Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam penyiaran media Amerika dan Indonesia cukup berbeda, di antaranya seperti yang pertama, dalam media Amerika, lembaga penyiaran non-komersional stasiun publik, sekolah dan kampus, serta lembaga penyiaran komunitas dilarang keras untuk menyiarkan iklan apapun. Berbeda dengan Indonesia, siaran TV hingga di layar lebar sekalipun, mereka memerlukan iklan dalam setiap tayangannya. Yang kedua, dalam penyiaran media di Amerika juga cukup terbuka dan bebas, di mana program-program yang dianggap tidak patut malah diizinkan tayang seperti yang mengandung seks, pencabulan, dan lain-lain, walaupun dibatasi hanya dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sangat berbeda dengan Indonesia, siaran apapun yang tidak patut untuk disiarkan tidak akan diizinkan oleh KPI untuk disiarkan, seperti yang mengandung seks, pencabulan, dan lain-lain. Yang terakhir, di Amerika, tayangan untuk anak-anak juga cukup dikembangkan. Seperti di sana, tayangan untuk anak-anak minimal sehari harus tayang sekitar 3 jam, dan di sana juga terdapat beberapa stasiun TV yang dikhususkan untuk anak-anak, seperti Disney Channel, Nickelodeon, Disney Junior, dan lain-lain. Berbeda dengan Indonesia, di sini untuk tayangan anak-anak tidak terlalu dikembangkan. Seperti yang kita bisa lihat sendiri, di sini tayangan untuk anak-anak sangatlah minim. Dan di sini tidak ada stasiun TV untuk anak-anak. Dulu sempat ada stasiun TV khusus anak-anak yaitu Spacetoon, tetapi karena peminatnya sangat sedikit dan penontonnya sangat sedikit, akhirnya stasiun TV tersebut bangkrut dan Spacetoon akhirnya dibeli oleh Net TV. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.